susah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Dalam 2 dekade terakhir, Indonesia telah dilanda beberapa bencana yang memakan banyak korban dan kerugian lainnya. Bencana-bencana tersebut diantaranya adalah pencemaran sungai, kekeringan di beberapa tempat, dan hujan deras yang menyebabkan banjir di beberapa kota di Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia tahun 2018, tercatat sebanyak 98% bencana yang terjadi termasuk dalam bencana hidrometeorologi. Dalam hal ini yaitu kekeringan, pencemaran lingkungan oleh limbah, tanah longsor, dan tentu saja banjir. Hal ini dilatar belakangi karena pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus meningkat hingga 1,07%, sehingga menyebabkan alih fungsi lahan dari lahan terbuka hijau menjadi lahan tertutup. Akibatnya, daerah resapan semakin berkurang dan menyebabkan banjir. Dengan banyaknya bukti tentang permasalahan bencana yang menimpa Indonesia, sudah saatnya kita memikirkan solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Lalu apa solusinya? Inilah inovasi sistem penanggulangan banjir dan konservasi air di wilayah perkotaan yang berkelanjutan dengan pilot project di Kota Malang. Berdasarkan permasalahan yang ada, Kota Malang merupakan kota pendidikan, sehingga populasi penduduk di Kota Malang semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan pesatnya pembangunan baik perumahan, gedung, dan industri lainnya. Akibatnya, lahan terbuka semakin berkurang dan resapan air menjadi minim. Selain itu, potensi meningkatnya limbah domestik semakin tinggi dan menyebabkan kualitas air menjadi menurun. Kepadatan penduduk juga turut disebabkan karena Kota Malang merupakan kota wisata. Selain itu, intensitas curah hujan yang tinggi di Kota Malang, khususnya di daerah perkotaan, berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi, yaitu banjir. Konsep dari inovasi kami adalah Integrated Water System Management yang terdiri dari 5 komponen utama, yaitu akuifer buatan simpanan air hujan atau ABSA, sumur resapan, ruang terbuka hijau, lubang resapan biopori, dan instalasi pengolahan air limbah komunal dengan konstruksi wetland. Saat hujan turun, air hujan yang jatuh di atap rumah akan dialirkan melalui talang ke akuifer buatan simpanan air hujan atau ABSA, di mana air akan difilterisasi menggunakan komponen-komponen alami berupa ijuk, pasir, kerikil, arang, potongan batu bata, kerikil dan potongan batu gamping, pasir, dan kerikil sedang. Air yang telah difilterisasi akan dipompa dan kemudian dapat dimanfaatkan sebagai air baku rumah tangga. Apabila air ABSA telah penuh, maka air dialirkan ke sumur resapan untuk recharge dan perbaikan air tanah. Untuk hujan yang jatuh di halaman, akan diikat oleh ruang terbuka hijau yang terdiri dari komponen rumput, tanaman toga, dan serumpun bambu kuning. Selanjutnya, air sisa limpasan akan mengalir ke lubang resapan biopori. Untuk memperbaiki kualitas air buangan, maka dibangunlah instalasi pengolahan air limbah komunal dengan konstruksi wetland. Lili air dan bunga tasbih digunakan dalam konstruksi ini dengan tujuan untuk mereduksi fosfat dan COD, sehingga air limbah aman saat dibuang ke sungai. Hasilnya, sistem ini dapat mereduksi banjir hingga 72% dan dapat menyuplai air baku sebanyak 3,36 meter kubik. Selain itu, IPAL komunal yang dibangun dapat mereduksi fosfat dan COD dan dapat meningkatkan kualitas air buangan, sehingga aman saat dibuang ke sungai.
Dari 17 Sustainable Development Goals, sistem ini dapat mendukung poin 11 sebagai poin utama, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Dengan fokus tujuan yang hendak dicapai adalah poin 11.5, yaitu mengurangi jumlah kematian dan kerugian yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana keairan, serta poin 11.6, yaitu mengurangi dampak buruk lingkungan di perkotaan. Agar sistem ini dapat diterapkan dan mendukung SDGs yang telah disebutkan, maka dibutuhkan stakeholder terkait dalam hal ini FPRB melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, simulasi, serta lomba RT tangguh. Kedepannya, diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan baru agar sistem ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia, sehingga sistem ini dapat diterapkan baik dalam skala rumahan, di perkotaan, dan akhirnya sistem ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia.